Cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Love Lesson. Film ini adalah film drama yang menceritakan seorang cowok yang masih kuliah, dan dia bertemu dengan cewek yang lebih dewasa umurnya dari dia, yang bekerja sebagai pencipta lagu. So, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang cewek yang bernama Heso. Dia adalah pencipta lagu yang bekerja di studio musik, dan pada suatu saat dia sedang mengadakan pesta dengan teman kerja dia karena atas keberhasilan menciptakan sebuah lagu mereka. Dan saat pulang, Heso dihampiri oleh mantannya yang bernama Kai. Tanpa basa-basi, Kai pun menarik Heso dan mereka pun adu bibir. Namun ketika sampai lantai 1, terlihat ada cowok remaja yang akan menaiki lift. Namun dia tidak jadi naik karena melihat Heso dan Kai yang sedang asik adu bibir. Dan cowok ini bernama Bambang. Bukan. Dia bernama Sungho. Dan keesokan harinya, Heso mendatangi tempat kerjanya. Dia menemui rekan kerjanya dan menyuruhnya untuk mencari penyanyi baru yang memiliki suara bagus untuk menyelesaikan lagu mereka. Dan dia pun mencari lalu mendapatkan cewek yang cantik dan ya setengah ginuk-ginuk ya, yang bernama Siska. Namun suara Siska itu rusak, bahkan bisa sampai merusak organ mata. Dan malamnya Heso melihat Sungho yang sedang berpacaran. Namun tangan Sungho nakal yang malah memegang anak Krakatau pacarnya. Ya jelas saja dong pacarnya marah. Heso yang melihatnya pun hanya tersenyum. Kemudian Heso naik lift, disusul Sungho yang juga mau ke apartemennya. Dan ya mereka berdua agak malu-malu karena kejadian kemarin di lift. Dan esoknya Sungho menceritakan semuanya kepada temannya yang bernama Sangho. Sangho pun mengatakan mungkin Sungho mempunyai sifat ketertarikan kepada cewek yang lebih dewasa darinya. Dan di sisi lain Heso yang berada di studio musiknya, dia mendengar suara Siska yang benar-benar merusak mata dan telinga. Ya karena keuangan mereka sedang rendah, jadi mereka tidak bisa mencari vokalis pengganti. Karena pusing memikirkannya, Heso pun pergi ke bar untuk sedikit menenangkan pikirannya. Dan tiba-tiba Heso dihampiri mantannya yang langsung menariknya ke mobil untuk melakukan penanaman hutan gundul. Namun karena Heso sedang tidak mood, dia pun pergi meninggalkan mantannya tersebut. Melas itu mas. Dan saat Heso pergi ke minimarket, dia pun melihat Sungho yang sedang membeli udut. Ya karena Heso penasaran dengan Sungho, dia pun mengikuti Sungho. Dan esoknya saat Sungho dan Sangho sedang bermain basket, dia pun melihat Heso yang ada di kampus mereka. Kemudian mereka mengikutinya hingga masuk ke kelas musik, yang padahal itu bukan kelas mereka. Ternyata Heso diundang sebagai narasumber di kelas musik. Namun pada saat Heso menjelaskan, malah si Sungho asik menatap anak Krakatau Heso. Lalu Heso pun malah, maaf ini saya sensor karena sabun saya sedang habis. Saat sedang asik-asiknya, Sungho pun tersadar dari hayalannya. Aduh parah mas. Sungho pun pergi ke kamar mandi dan membayangkannya lagi. Namun saat di tengah penghayalan dia pun dikagetkan oleh Sangho dan menariknya pergi. Ternyata Sangho mengajak Sungho untuk menemui Heso dan meminta nomor teleponnya. 또 강연 안 하시나요?
공식 그건 좀 곤란하겠는데? Dan saat Sang Ho menelpon nomor tersebut, ternyata nomor yang Heesu berikan kepada Sang Ho adalah nomor asal-asalan. Namun berbeda dengan Sung Ho, saat Sung Ho menelponnya nomornya benar. Namun saat diangkat oleh Heesu, Sung Ho yang grogi pun langsung mematikannya. Dan Palah dia pun memberanikan diri untuk datang langsung ke apartemen Heesu. Dan saat mereka bertemu, Palah saya yang salting karena melihat tonjolan anak Krakatau Heesu. Sabar. Oke lanjut. Dan saat Heesu minum, Palah minumannya tumpah di perbatasan gunung anak Krakatau. Karena baju Heesu basah, dia pun mengganti baju, yang ternyata dilihat oleh Sung Ho dari pantulan kaca. Namun pada saat Heesu mengajari Sung Ho piano, bukannya tangan si Sung Ho memencet piano, malah disuruh memencet gunung Krakataunya si Heesu. Sat, rezeki nomplok ini mah. 따뜻해요. Dan saat pulang, Sung Ho pun langsung melatih burungnya. Dan esoknya Sung Ho pun langsung melampiaskan nafsunya kepada Heesu. Namun karena Sung Ho ganas, Heesu pun mendorongnya dan mengajarinya cara adu mulut yang benar. Dan esoknya Heesu mengajak Sung Ho pergi ke museum. Bukannya belajar, malah Heesu asik melatih burungnya si Sung Ho. Dan mereka pun pulang untuk melanjutkan menanam hutan yang gundul. 설마 그런 걸로 그렇다고 벌써 네네 선생님 말이 없어서요. Heesu pun senang, ditambah lagi dia telah menemukan vokalis pengganti Siska yang suaranya lebih bagus dan bisa menyelesaikan lagunya tersebut. Dan saat Heesu pulang, ternyata sudah ada mantannya yang menunggu di depan apartemen Heesu. Dia pun langsung memaksa Heesu bercocok tanam. Ya, Heesu pun hanya pasrah dan menikmatinya. Dan tidak lama datanglah Sung Ho ke apartemen Heesu. Dia pun cemburu karena melihat Heesu yang sedang bercocok tanam dengan mantannya tersebut. Heesu pun menyadari adanya Sung Ho. Dan esoknya Sung Ho datang lagi ke apartemennya Heesu. Dan ya, mereka pun bercocok tanam lagi. Dan esoknya saat Heesu ingin menjemput Sung Ho, ternyata sudah ada pacarnya Sung Ho duluan. Heesu pun bingung dengan perasaannya kepada Sung Ho. Dan di sisi lain Sung Ho yang telah bahagia bersama pacarnya dan film pun tamat. Sebenarnya saya agak bingung dengan perasaan pada film ini, tapi ya sudahlah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.